kusan yang bikin orang geleng kepala, tapi justru itulah yang terjadi. Dana bansos disikat dengan ngeri. Angkanya bukan main tak terperih. Mau dibilang kaget, tapi korupsi sudah kadung biasa. Kalau dibiarkan, para pencoreng bikin pesta pora. Entah meski bagaimana menyikapi bansos yang dikorupsi. Apakah sekedar geleng-geleng kepala pun tak berguna lagi. Sehat, Pak. Alhamdulillah, ya, oke, silakan duduk. Kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Apa nih kesibukan hari ini, Ibu-ibu? Kesibukannya tetap seperti biasa di kantor. Oke. Dan pastinya kita punya tugas ya. Tugas bikin vlog dari kampus. Oke, kita udah siap bahasnya. Siap. Langsung Oke. aja mungkin, Pak. Boleh, ayo kita kan udah tahu ya. Materinya itu tentang budaya korupsi yang ada di Indonesia. Ya, Udah tahu belum ceritanya? seperti apa itu ya Pak? Kita kan dikasih kerjaan nih sama dosen, kita apresiasi dulu nih sama Pak dosen, karena satu-satunya dosen yang bikin kita bisa belajar untuk berbicara di depan orang, ya kan? Jadi tentang budaya korupsi di masa pandemi ini gitu. Baik, Pak. Kita mulai saja. Oke, kita sekarang mulai membahas tentang budaya korupsi. Tapi kita tetap menggunakan masker ya, jaga prokes. Ya, betul. Walaupun sudah level 1, kita tetap harus menjaga prokes. Kalian tahu nggak ibu-ibu, saat ini kan ada berita yang lagi hangat-hangatnya, lagi viral itu loh. Apa tuh Pak? Pasti terkait korupsi bansos COVID ya. Lihat deh artikel-artikel yang ada di media. Betul banget. Dilihat dari artikel kemarin, coba kita bayangkan, korupsi seolah-olah sudah menjadi budaya yang sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat kita. Dan kalau kita lihat, coba hukumannya bagi pelaku korupsi saat ini kelihatannya kurang tegas dan tidak bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Bayangkan, kecenderungan vonis yang terpidana saat ini rata-rata hanya 1,5 tahun sampai 3,5 tahun. Akhirnya banyak sekali yang mendorong orang itu untuk coba-coba korupsi. Dalam artikel tersebut ada beberapa kasus yang melibatkan pejabat negara dari tingkat bawah sampai tingkat teratas. Seperti kasus mantan Mensos terkait bansos, mantan Menteri Kelautan terkait dugaan suap ekspor benih lobster, dan beberapa kasus lainnya sebenarnya masih banyak lagi. Mungkin dikarenakan kurangnya hati nurani dari para pelaku korupsi tersebut. Contoh kasus korupsi bansos COVID-19 yang diduga melibatkan orang di Kementerian Sosial, ada dari tingkat menteri sampai tingkat pejabat di bawahnya, bekerja sama dengan pihak swasta untuk meraup keuntungan. Iya Pak, yang sedang ramai dibicarakan itu ya Pak. Betul Mbak Bismi. Menurut artikel tersebut, seorang menteri menerima suap sebanyak 32,4 miliar dari 109 perusahaan penyedia bantuan sosial sembako COVID-19 se-Jabodetabek. Wah, banyak banget ternyata ya. Kenapa coba bisa terjadi kayak gitu? Kalau menurut saya, faktornya mungkin banyak banget ya. Contohnya itu regulasinya pasti kelihatannya longgar, kemudian memungkinkan koruptor untuk melakukannya karena ada beberapa yang vonisnya ya dirasa cukup ringan lah. Padahal jika tidak dikorupsi pun belum tentu ya bisa menutupi kebutuhan masyarakat se-Indonesia, apalagi pandemi saat ini tidak bisa diprediksi sampai kapan akan berakhir. Iya Pak, menurut saya hal itu bisa terjadi mungkin karena kurangnya rasa tanggung jawab sebagai pemimpin. Tanggung jawab jadi domain kekuasaan sekaligus legitimasi kepemimpinan seorang pemimpin Pak. Dan juga penyalahgunaan kekuasaan. Seseorang merasa mempunyai kuasa atas semua kebijakan di suatu organisasi tersebut, Pak, sehingga dapat dengan mudah menyalahgunakan aturan yang sudah ada dan berlaku pada saat ini. Ya, kalau menurut saya pimpinan itu harus mempunyai integritas yang tinggi ya, yakni mempunyai kelebihan, keunggulan, keutamaan, dan mampu mengatur pengikutnya atau bawahannya. Pemimpin itu tidak punya wibawa, bagaimana bisa mengatur bawahannya? Betul Pak,
menjadi tanggung jawab seorang pemimpin itu untuk dapat mengarahkan organisasi ke arah yang lebih baik. Iya Bu, jika pemimpin tidak mempunyai kecakapan, integritas, akuntabilitas, dan profesionalitas yang baik, maka tidak layak disebut pemimpin. Iya. Apa ya kira-kira hukuman yang pantas untuk para pelaku korupsi di Indonesia ini? Mungkin penjara seumur hidup, Pak. Atau mungkin hukuman mati mungkin ya. Mungkin itu dapat bisa menjerakkan terhadap para pelakunya ya. Tapi kalau hukuman mati masih menjadi polemik Pak, karena melanggar hak asasi manusia. Berarti masalahnya di ketegasan sanksi yang dijatuhkan. Walaupun sanksi yang diharuskan adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup, jika tidak tegas, maka akan berulang terus kasus ini, apalagi jika diberikan keringanan hukumannya. Hal itu yang tidak membuat jerak ya para koruptor. Pasti akan ada lagi koruptor-koruptor lainnya karena merasa tidak berat dengan hukuman yang istilahnya masih bisa ditawar. Lalu kalau menurut Bapak, upaya apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terulangnya tindakan seperti korupsi ini, Pak? Korupsi menurut pandangan saya nih, korupsi di negeri ini kan udah diibaratkan sejarah ya, yang bahkan diibaratkan dari turun temurun, dari buayan hingga liang lahat, budaya atau warisan kira-kira ya. Korupsi itu merupakan penyakit yang amat berat yang menyerang negeri ini, yang kini tak lagi bersifat kasusistik atau individu, tapi sudah bersifat universal dan sistematik yang dilakukan secara kelompok atau berjamaah. Korupsi dalam paradigma Islam disebut dengan perbuatan khianat yang mencerminkan perilaku munafik dalam perspektif Islam. Orang yang melakukan korupsi disebut khain, termasuk di dalamnya adalah penggelapan dan penyelewengan uang yang diamanatkan kepada seseorang. Pada dasarnya ya, faktor utama penyebab korupsi itu dalam paradigma Islam adalah faktor ideologi kalau menurut saya, yang didukung oleh kebutuhan untuk memenuhi faktor ekonomi. Ini berarti langkah paling utama dan paling penting yang wajib dilakukan adalah menghapuskan pemberlakuan ideologi demokrasi kapitalis itu sendiri. Tak dapat dipungkiri, di Indonesia itu berlaku hukum pluralisme sistem hukum. Pluralisme sistem hukum ini sebenarnya adalah warisan kafir penjajah dan bukan inisiatif asli dari bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ya. Dalam sistem hukum plural ini terdapat 3 sistem, yaitu sistem hukum Islam, hukum Barat, dan sistem hukum adat. Secara preventif, paling tidak ada 5 ya langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Kalau menurut saya yang pertama itu adalah cara perekrutan SDM aparatur negara. Wajib berasaskan profesionalisme dan integritas, bukan berasaskan egoisme yang pada akhirnya berujung pada tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda ya, barang siapa memperkerjakan seseorang karena faktor suka atau hubungan kerabat, berarti dia telah berkhianat kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kaum mukmin. Yang kedua, negara wajib melakukan pembinaan kepada seluruh aparat dan pegawainya. Khalifah Umar bin Khattab selalu memberikan nasihat kepada bawahannya. Kekuatan dalam bekerja adalah jika kamu tidak menunda pekerjaan hari ini sampai besok, kalau kamu menundanya, pekerjaannya akan menumpuk. Kemudian yang ketiga, negara itu wajib memberikan gaji dan fasilitas yang layak kepada aparatnya. Sebagaimana Abu Ubaidah pernah berkata kepada Umar, cukupilah para pegawaimu agar mereka tidak berkhianat. Yang keempat, Islam melarang menerima suap atau hadiah, atau dalam istilah korupsi dikatakan gratifikasi bagi para aparat negara. Sabda Nabi SAW,
barang siapa yang sudah menjadi pegawai kami dan sudah kami beri gaji, maka apa saja yang dia ambil di luar itu adalah harta yang curang. Hadis riwayat Abu Daud. Tentang hadiah kepada aparat pemerintah, Nabi juga berkata bahwa hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah haram, dan suap yang diberikan kepada hakim adalah kekufuran. Kemudian yang kelima, tentu harus adanya keteladanan daripada pemimpin ya. Manusia cenderung mengikuti orang yang terpandang dalam masyarakat, termasuk pimpinannya. Maka di sini pemimpin juga memiliki peran besar untuk menjadi teladan yang baik bagi umatnya atau masyarakatnya. Mungkin itu dari saya. Silakan Ibu dilanjutkan. Pandangan Bapak cukup baik dan semoga kedepannya akan menjadi doa yang lebih baik lagi untuk negara kita. Dan terima kasih untuk Bapak dan Ibu untuk sharingnya hari ini. Sangat bagus sekali kita membahas tentang korupsi negara kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak, waktunya mungkin kami pamit dulu Pak. Sampai ketemu di sharing yang berikutnya Pak. Terima kasih banyak ya kedatangannya. Semoga kita selalu sehat-sehat selalu ya. Amin. Baik, kami pamit dulu ya Pak. Ya, oke. Assalamualaikum. Namaku Bento, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, pokok papan atas, atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku